Perkenalkan, nama saya Nikade Devia Prajnadaswari, MPM 104. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap pengaruh media sosial, citra merek, dan harga terhadap minat beli konsumen studi kasus Box Corner dan Pasar Bali. Jadi di sini ada bab 1 pendahuluan di mana berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Fashion di Indonesia saat ini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi. Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif dalam menentukan gaya hidupnya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Produk fashion termasuk produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka waktu panjang karena produk ini digunakan dengan pemakaian normal 1 tahun. Produk fashion meliputi pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan lain sebagainya. Persaingan bisnis pada bidang fashion sangat ketat terutama pada bidang pakaian. Pemasaran bersaing dalam menawarkan harga dagangan, produk yang dijual dengan berbagai cara yang digunakan agar konsumen tertarik dengan barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Di dalam menjalankan persaingan, dua bisnis pemasar diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi di dalam pemasaran atau menciptakan inovasi. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena dengan inovasi yang dibuat oleh pemasar mampu membuat perusahaan bertahan dalam suatu persaingan. Para pemasar juga harus menyediakan sarana untuk konsumen agar bisa mencari informasi secara detail. Perkembangan arus globalisasi dan modernisasi di Bali sangat mempengaruhi perkembangan teknologi industri, informasi hiburan, dan gaya berpakaian. Produk industri fashion sangat cepat mengikuti perkembangan zaman yang ada dan terkait dengan tren yang sedang berlaku, kreativitas dan gaya hidup berpakaian dan dengan tingkat konsumsi pada masyarakat akan barang-barang yang mereka anggap sedang tren atau dapat dikatakan sedang populer. Berikut ada pendapatan tahun 2016 sampai 2019 pada Box Corner dan Pasar Bali. Pada tahun 2016 itu mendapatkan 140 juta, pada 2017 itu mendapatkan 139.500 juta, pada 2018 itu mendapatkan 249 juta, pada 2019 itu mendapatkan 194 juta. Yang kedua ada perumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh media sosial, citra merek, dan harga secara serempak terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, ada bagaimanakah pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen. Yang terakhir, ada bagaimanakah pengaruh harga terhadap minat beli sosial. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap citra merek dan harga minat beli konsumen. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. Yang kedua ada manfaat penelitian, itu manfaatnya untuk bagi mahasiswa. Mungkin penelitian ini sangat mempengaruhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan dalam karir pekerja sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik, bekal untuk menjadi pimpinan yang baik, dan mengetahui bagaimana cara menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Yang kedua, bagi Box Corner, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pelaku bisnis, khususnya untuk Box Corner, agar dapat memberikan pelayanan prima terhadap konsumen khususnya saat memasarkan produk-produknya. Yang ketiga, bagi fakultas atau universitas, penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan preferensi bacaan perpustakaan universitas sehingga dapat dipergunakan peneliti lebih lanjut. Yang keempat ada sistematika penulisan. Proposal ini terdiri atas 6 bab, secara singkat diuraikan sebagai berikut. Yang di bab 1 berisi pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian
penelitian yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia, pengertian disiplin, motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai, serta pembahasan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang metodologi dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi identifikasi variabel, definisi operasional, jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dan yang keempat ada analisis data dan pembahasan. Bab ini menguraikan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Yang terakhir ada penutup. Bab ini memuat simpulan dan saran-saran yang dianggap perlu. Perkenalkan, nama saya Nika Dainita Nitiari, saya NPM 080. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu ada digital online marketing. Dalam buku Konten Marketing oleh Rebecca Leib, konten marketing adalah strategi pemasaran dengan cara menghasilkan konten yang bertujuan untuk memberi informasi kepada target atau konsumen yang bersifat persuasi atas produk yang dipasarkan. Konten dalam konsep pemasaran bisa dalam berbagai bentuk, seperti yang barusan disebutkan, yaitu gambar, video, audio, tulisan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan konten marketing adalah untuk mengedukasi konsumen dan menjadi jembatan yang menghubungkan antara produsen dan konsumen untuk membentuk sebuah proses komunikasi yang menyenangkan melalui informasi-informasi dari konten yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan konten marketing yang menarik dan kreatif, yaitu yang pertama ada desain, yang kedua current event, yang ketiga yaitu ada the reading experience, yang keempat yaitu timing, dan yang terakhir yaitu tone. Selanjutnya yang kedua itu ada media sosial. Media sosial adalah suatu grup aplikasi berbasis internet yang menggunakan ideologi dan teknologi web 2.0 di mana pengguna dapat membuat atau bertukar informasi pada aplikasi tersebut. Beberapa media sosial yang sangat digemari dan memiliki jutaan penggunaan di Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blog, dan yang lainnya. Bagi para pemasar, hal ini merupakan suatu potensi dan kesempatan yang sangat besar untuk digunakan sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran. Yang ketiga yaitu ada Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dan kalangan pengguna telepon pintar atau smartphone. Nama Instagram diambil dari kata insta yang artinya instan dan gram dari kata telegram. Jadi Instagram merupakan gabungan dari kata insta dan telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto, berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagai atau share ke jejaring sosial yang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sosial media marketing. Sosial media marketing merupakan suatu bentuk pemasaran langsung ataupun tidak langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran pengakuan, daya ingat, dan tindakan untuk merek, bisnis, produk, orang, atau entitas lainnya, dan dilakukan dengan menggunakan alat dan web sosial seperti blogging, microblogging, social networking, social bookmarking, dan content sharing. Teknik sosial media marketing harus dilakukan oleh para pemilik website dan bisnis online dikarenakan teknik sosial media marketing lebih mudah dan efisien. Cara kerja sosial media marketing adalah dengan membangun area pasar dan link website bisnis online yang dibagikan ke berbagai media sosial. Sosial media atau sosial media marketing memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama ada online communities, yang kedua itu ada interaction, ketiga yaitu sharing of content, yang keempat itu accessibility, dan kelima itu credibility. Selanjutnya yang kelima itu ada harga. Harga adalah nilai suatu produk dalam bentuk uang yang harus dikorbankan konsumen guna mendapatkan produk. Sedangkan dari produsen atau pedagang harus dapat menghasilkan pendapatan. Pentingnya penetapan harga, yaitu yang pertama, pentingnya penetapan harga suatu barang atau jasa dilihat dari adanya pengaruh bagi perusahaan karena yang pertama penentu bagi permintaan pasarnya. Yang kedua itu mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan market share-nya. Yang ketiga yaitu memberikan hasil maksimal dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan. Yang keempat yaitu dapat mempengaruhi program pemasaran perusahaan. Menurut Coulter dan Armstrong 2014 yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur harga antara lain. Yang pertama itu keterjangkauan harga, yang kedua yaitu kesesuaian harga dan kualitas produk,
Yang ketiga yaitu harga produk yang kompetitif dan terhadap pesaing. Yang keempat yaitu kesesuaian harga dan manfaat. Nah, yang keenam yaitu ada minat beli konsumen. Minat beli adalah tahap kecenderungan responden dalam bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Dalam perencanaan pembelian suatu produk yang akan dilakukan oleh konsumen dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah banyak unit produk yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu, merek dan sikap konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Tahapan minat beli yaitu ada perhatian, attention, selanjutnya ketertarikan atau interest, selanjutnya ada keinginan, ada desire, dan yang terakhir ada tindakan, action. Selanjutnya ada indikator minat beli konsumen, yaitu yang pertama ada minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua yaitu ada minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada minat eksplorariatif, yaitu menggambarkan perilaku seorang, yaitu yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu ada publikasi peneliti sebelumnya. Matriks penelitian terdahulu, jurnal yang pertama yaitu Satria Adi Wicaksono 2017 yang berjudul Pengaruh Merek dan Desain Terhadap Minat Beli Konsumen pada Studi Kasus Konsumen Sepeda Motor Honda CS1 pada dealer 54 Motor Pekalongan. Alat analisisnya itu ada analisis kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Variabel desain berpengaruh positif, signifikan, dan dominan terhadap minat beli konsumen. Jurnal yang kedua yaitu ada Henny Aprilia Sari 2018 yang berjudul Pengaruh Iklan Media Sosial Instagram terhadap Respon Konsumen di Bandar Lampung. Alat analisisnya yaitu ada analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa iklan media sosial Instagram berpengaruh positif terhadap respon konsumen dan memiliki besaran berpengaruh sebanyak 68,8%. Selanjutnya ya jurnal ketiga yaitu ada Lin Endang Mardiani dan Orlan Joger Immanuel 2017 yang berjudul Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Melalui Media Sosial atau E-Marketing. Alat analisisnya yaitu analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil perhitungan skor didapatkan kecenderungan perilaku konsumen di masa yang akan datang dalam keputusan pembelian atau jaring dan sering, yaitu lebih banyak konsumen yang sering membeli dibandingkan dengan konsumen yang jarang membeli. Jurnal yang keempat yaitu ada Nutri Fitriani 2017 yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing Melalui Official Account Line di Alfamart Terhadap Minat Beli Konsumen. Alat analisisnya yaitu ada analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh pemasaran media sosial dari akun line Alfamart terhadap konsumen sebesar 17,58%. Jurnal yang kelima itu ada Rudianto 2018 yang berjudul Pengaruh Pemasaran Jejaring Media Sosial dan Keterkaitan Konsumen Terhadap Niat Beli Konsumen. Alat analisisnya yaitu ada analisis kuantitatif. Hasil penelitiannya, keterbatasan peneliti ini adalah tidak adanya pendekatan kuantitatif, yaitu secara wawancara, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang wawasan pengalaman konsumen yang dapat mempengaruhi komitmen pembeli konsumen. Selanjutnya yaitu jurnal yang ke-6 yaitu Niputu Mega Katriketasari, Nimade Ras Amanda Gelgi dan Niluh Ramaswati Purnamawan 2018 yang berjudul Strategi Periklanan Akun Instagram Delicious Daily. Alat analisisnya yaitu analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun Delicious Bali memiliki layanan dalam proses pengiriman iklan. Pertama-tama foto itu disiapkan dengan diambil oleh akun Delicious Bali dan yang kedua foto-foto itu disiapkan oleh klien dalam strategi what to stay hanya dengan satu tema saja keluar kuliner modern. Ya jurnal ketujuh yaitu Maimum Ahmad Tinike M Tumbal Joni AF Kalangi 2020 yaitu yang berjudul Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli Produk Oriflame di Kota Manado. Alat analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis regresi, hal ini dilihat dari hasil uji hipotesis pengaruh citra merek ini bersifat positif, signifikan dengan nilai sig 0,000, artinya apabila citra merek semakin baik, hal tersebut akan semakin menimbulkan atau dorongan minat beli. Jurnal ke-8 yaitu ada Endro Arifin dan Ahmad Fahyodiji 2015 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Citra Merek
dan promosi terhadap minat beli konsumen dan Achilles di Jakarta Selatan. Alat analisisnya yaitu analisis regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya yaitu jurnal ke-9 ada Daniel Adi Satria dan Helena Sidarta 2017 yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Porkbal. Alat analisisnya yaitu variabel linear berganda. Hasil penelitiannya berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa variabel citra merek dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen produk Porkbal. Dan jurnal yang terakhir yaitu ada Lilis Safiana 2018 yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli Pakaian Anak-anak, Studi Kasus Tok Rizky dan Alfadal Pariman. Yang alat analisisnya yaitu analisis metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa citra merek, kualitas produk, dan harga berpengaruh positif pada minat beli pakaian anak-anak di Rizky dan Afdal berbelanja sebagian dan bersamaan. Dengan beberapa regresi linear adalah Y sama dengan 0,226, 0,137, 0,712, dan 0,119 dan koefisien penentuannya memberikan kontribusi sama dengan 93,9%. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terdiri dari isu dan fenomena yang dibagi menjadi dua yaitu grand theory dan study empiris yang terdapat hipotesis, analisis data, hasil analisis dan pembahasan, dan serta yang terakhir ada simpulan dan saran. Selanjutnya bagian yang keempat ada kerangka konsep, di mana kerangka konsep penelitian ini pengaruh media sosial, citra merek, dan harga terhadap minat beli konsumen. X1 media sosial serta X2 citra merek dan X3 harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Perkenalkan, nama saya Lumari Tintinudiani, MPM 347. Di sini saya akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis yang kami gunakan pada penelitian ini yang pertama, hipotesis 1, media sosial, citra merek, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hipotesis 2, media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hipotesis 3, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hipotesis 4, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, identifikasi variabel. Dan yang keempat, definisi operasional variabel. Baik, yang pertama yaitu tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada Starbucks Corner, Jalan Pacar, nomor 7A, Denpasar, Bali. Objek penelitian, sebagai objek penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran, yaitu tentang pengaruh media sosial, citra merek, dan harga terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek, subjek, mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Starbucks Corner tahun 2019 berbagai karangan, yaitu sebanyak 500 orang. Penelitian ini menggunakan satu sisi responden yang akan dijadikan sebagai sampel, yaitu pelanggan Bucks Corner. Metode penentuan sampel ini pada penelitian ini menggunakan rumus Solvin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Solvin untuk memerlukan sampel berikut. Rumus Solvin yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N kali D2. Nah, keterangannya N kecil yaitu ukuran sampel atau jumlah responden, N besar yaitu jumlah populasi, dan D2 adalah persen kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10%. Nah, dapat disubstitusikan ke dalam rumus Solvin, N sama dengan 500 per 1 plus 500 kali 0,10. Selanjutnya, N sama dengan 500 per 1 tambah 5, dan 500 per 6 sama dengan 83,33. Nah, dibulatkan menjadi 83. Jadi, jumlah responden yang dapat diambil dari jumlah populasi sebanyak 83 orang. Yang ketiga yaitu identifikasi variabel. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, di mana yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1 media sosial, X2 citra merek, dan X3 harga menurut Sugiono tahun 2017. Yang kedua yaitu variabel terikat.
Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya, di mana yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Y, yaitu minat beli konsumen menurut Sugiono tahun 2017. Yang keempat itu definisi operasional variabel. Yang pertama, media sosial. Media sosial adalah sarana atau media promosi berupa Instagram yang digunakan oleh Bugs Corner untuk memperkenalkan produknya. Media sosial atau X1 pada penelitian ini diukur ke dalam 5 indikator. Yang pertama, online communities, yang kedua, interaction, yang ketiga, sharing of content, yang keempat, accessibility, dan yang kelima, credibility. Yang kedua itu citra merek. Citra merek adalah merek produk yang dijual oleh Bugs Corner. Citra merek atau X2 pada penelitian ini diukur ke dalam 3 indikator, yaitu yang pertama, kesukaan asosiasi merek, yang kedua, kekuatan asosiasi merek, dan yang ketiga, keunikan asosiasi merek. Yang ketiga, harga. Harga adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk di Bugs Corner. Harga atau X3 pada penelitian ini diukur ke dalam 4 indikator. Yang pertama, keterjangkauan harga, yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga, harga produk yang kooperatif terhadap pesaing, yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat. Yang keempat, minat beli. Minat beli merupakan tahap kecenderungan responden dalam bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Dalam perencanaan pembelian suatu produk yang akan dilakukan oleh konsumen dengan mempertimbangkan beberapa hal. Minat beli atau Y diukur dalam 4 indikator, yaitu yang pertama, minat transaksional, yang kedua, minat referensial, yang ketiga, minat prereferensial, yang keempat, minat eksploratif. Perkenalkan, saya Nikomaresi Dewi, NPM 086. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, data yang berbentuk angka yang dapat dinyatakan dan dapat diukur dengan seperti jumlah pendapatan, skor penyebaran kuesioner, dan jumlah pegawai pada Bugs Corner. Yang kedua ada data kualitatif, data yang tidak dapat dihitung atau data yang bukan berupa angka-angka, melainkan uraian-uraian seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan Bugs Corner. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada data primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang didapat dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner pada konsumen Bugs Corner secara langsung. Data sekunder. Yang kedua ada data sekunder. Semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa catatan beserta laporan yang ada pada store Bugs Corner. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, metode pengumpulan data dengan mengadakan pernyataan secara langsung tentang objek yang diteliti. Yang kedua ada wawancara, metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga ada kuesioner, pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada pelanggan. Yang keempat ada studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-dokumen yang ada di akun Bugs Corner yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada uji instrumen penelitian, digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Yang dimana ada uji validasi, yaitu pengujian validasi digunakan untuk mengukur alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada analisis data, yaitu digunakan untuk menganalisis data bersifat bilangan atau berupa angka-angka. Sumber datanya itu penarikan data primer pada variabel media sosial, citra merek, harga, dan minat pembeli konsumen dengan menggunakan angket data di kuantitatif dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah dilakukan tabulasi data, maka selanjutnya dianalisis dengan analisis statistik sebagai berikut. Ada uji asumsi klasik, ada syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan analisis regresi. Syarat ini sering dikenal dengan uji asumsi klasik. Apabila ingin mendapatkan hasil yang baik, halus, dan akurat, itu perlu dilakukan beberapa uji seperti berikut. Selanjutnya ada kriteria pengujian.
Menentukan daerah penerimaan dan penolakan HO seperti gambar berikut, di mana FH sama dengan F hitung, R sama dengan koefisien kolerasi berganda, K sama dengan jumlah variabel bebas, N sama dengan jumlah anggota sampel atau responden, D sama dengan uji statistik, T atau tes. Menentukan taraf nyata A sama dengan 0,10 dan DF pembilang K dikurang 1, DF penyebut dikurang N kurang K untuk menentukan nilai F tabel. Jika F dihitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HI diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HI ditolak. Menentukan besaran F dihitung rumus menurut Sugiono. Untuk menentukan besaran F, hitung digunakan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang bermakna secara individu antar variabel bebas yaitu media sosial X1, citra merek X2, dan harga X3 terhadap variabel terikat yaitu minat beli Y dengan taraf nyata A dikurang 10% dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan HO, menentukan T hitung diperoleh dengan melihat hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut. Yang selanjutnya menentukan daerah penerimaan dan penolakan HO seperti gambar berikut. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini analisis yang pada prinsipnya berwujud kata-kata digunakan untuk melengkapi analisis kualitatif yaitu berupa uraian dan hasil penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. Semua perhitungan rumus tersebut dibantu pengolahannya dengan program SPSS for Windows. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NPM 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada deskripsi data. Untuk mengetahui persepsi responden tentang pengaruh media sosial, citra merek, harga, dan minat beli konsumen, maka dilakukan penelitian dengan cara menyebar kuesioner yang secara umum berisi persepsi media sosial, citra merek, harga, dan minat beli konsumen. Kuesioner yang disebar menggunakan skala Likert 1:5. Kuesioner yang diberikan dan disebar kepada pelanggan Box Corner dan Pasar Bali dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 83 responden. Selanjutnya, dari hasil jawaban responden mengenai media sosial, citra merek, harga, dan minat beli konsumen dibuat ke dalam tabel rekapitulasi agar dapat dilakukan pengujian. Uji kuesioner dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Karakteristik responden. Karakteristik responden merupakan data responden yang dikumpulkan untuk mengetahui profil responden penelitian. Bisa dilihat dari tabel 6 yang berisi tentang klasifikasi responden. Karakteristiknya ada 4, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, dan yang keempat yaitu pendidikan terakhir. Kemudian ada hasil pengujian instrumen. Yang pertama hasil uji validitas. Menurut Sugiono, pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Bisa dilihat di tabel 7, ini adalah hasil uji validitas. Yang kedua yaitu hasil uji reliabilitas. Menurut Sugiono mengatakan reliabilitas adalah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden bersifat berjenjang atau tidak bersifat dikotomi, mempunyai 2 alternatif jawaban, sehingga akan digunakan teknik pengujian dengan Alpha-Crombat. Menurut tabel 8, berikut adalah hasil uji reliabilitas. Kemudian deskripsi variabel penelitian. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau berupa angka-angka. Sumber data penelitian ini adalah penarikan data primer pada variabel media sosial, citra merek, harga, dan minat beli konsumen dengan menggunakan angket. Data di kuantitatif dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden. Di tabel 9 ini, kita bisa lihat kriteria penilaian variabel penelitian. Batas-batas kualifikasi kriteria itu ada 5, yang dimana kategori penelitian itu ada sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Berikut adalah hasil deskripsi jawaban responden terhadap media sosial yaitu X1. Berdasarkan tabel 10 ini bisa dilihat jumlah rata-ratanya adalah cukup setuju dengan nilai 3,62.
Selanjutnya ada citra merah yaitu X2. Di tabel 11 ini, deskripsi jawaban responden terhadap citra merah itu mendapatkan kriteria penilaian setuju dengan skor rata-rata yaitu 3,62. Kemudian di harga yaitu X3, tentang deskripsi jawaban responden terhadap harga itu mendapatkan kriteria penilaian setuju dengan rata-rata nilai 3,60. Kemudian minat beli konsumen atau Y, di mana deskripsi jawaban responden terhadap minat beli konsumen itu mendapat kriteria penilaian setuju dengan rata-rata nilai 3,57. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian setelah dilakukan tabulasi data, maka selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear setelahan memenuhi syarat uji asumsi klasik sebagai berikut. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Bisa dilihat dari tabel 14. Uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua yaitu uji multikolineritas. Menurut Sugiono, gejala multikolineritas berarti menjadi korelasi antar variabel bebas, misal antara XS dengan XZ atau X3. Di tabel 15 ini adalah hasil dari uji multikolineritas. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Sugiono, apabila nilai residual tidak sama untuk semua data, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai residual variabel semakin besar, ketika jumlah data ditambah, maka dipastikan ada heteroskedastisitas. Tabel 16 ini adalah rangkuman hasil analisis regresi linear berganda. Di tabel 16, itu bisa dilihat rangkuman hasil analisis regresi linear berganda, koefisien. Berdasarkan tabel 16 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,717 ditambah 0,341x1 plus 0,366x2 plus 0,30x3. Adapun langkah-langkah pengujian media sosial X1, citra merah X2, dan harga X3 terhadap minat beli konsumen atau Y secara serempak dengan uji F adalah sebagai berikut. 1. Yaitu menentukan hipotesis. Yang kedua, menggunakan derajat kepercayaan 90% atau tingkat kesalahan 5%. Yang ketiga, nilai F tabel sebesar 0,05 dibanding 3 berbanding 79 sampai dengan 2,72. Kemudian yang keempat yaitu statistik uji. Dan yang kelima yaitu kriteria pengambilan keputusan, yang dimana jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan Z lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dan Z lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HI ditolak. Berikut adalah gambar daerah penolakan dan penerimaan HO, gambar 9. Selanjutnya, ini adalah hasil dari pengaruh variabel media sosial X1 terhadap minat beli konsumen Y, Wakskanda, dan Pasar Bali. Bisa dilihat dari gambar grafik di atas, itu dijelaskan bahwa Tiume 3,986 lebih besar daripada F tabel 1,990 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga HO ditolak dan H2 diterima, yang berarti bahwa variabel media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian ada yang pengaruh variabel citra merah atau X2 terhadap minat beli konsumen Y, Wakskanda, dan Pasar Bali. Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa T-tune 4,036 lebih besar daripada T tabel 1,990 dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dan H3 diterima, yang berarti bahwa variabel citra merah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada pengaruh variabel harga X3 terhadap minat beli Y, Wakskanda, dan Pasar Bali. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa T hitung sebesar 3,597 lebih besar daripada T tabel 1,990 dengan tingkat signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga HO ditolak dan H4 diterima, yang berarti bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Perkenalkan, nama saya Desa Komangustina, NPM 146. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari materi sebelumnya. Yang pertama ada pengaruh media sosial secara parsial terhadap minat beli konsumen pada Wakskanda dan Pasar Bali. Pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada Wakskanda dan Pasar Bali diperoleh TG 3,986
nitrat 1,990 dengan tingkat signifikan 0,00,005, maka HO ditolak dan HA. Hal ini berarti bahwa variabel media sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Koefisien regresi variabel media sosial sebesar 0,341. Yang kedua, ada pengaruh citra merek secara parsial terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Pengaruh citra merek terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali diperoleh terhitung 4,036, lebih besar treble 1,990 dengan tingkat signifikan 0,000, lebih kecil 0,05, maka HO ditolak dan H3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Koefisien regresi variabel citra merek sebesar 0,336. Yang ketiga, ada pengaruh harga secara parsial terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali diperoleh ting 3,597, lebih besar treble 1,990 dengan tingkat signifikan 0,001, lebih kecil 0,05, maka HO ditolak dan HA. Hal ini berarti bahwa variabel harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Koefisien regresi variabel harga sebesar 0,302. Yang keempat, pengaruh media sosial terhadap citra merek harga secara simultan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Berdasarkan uji F secara simultan diperoleh F 30,450 lebih besar F table 2,72 dengan nilai signifikan F adalah 0,000,05, maka HO ditolak dan HY diterima. Hal ini berarti bahwa variabel media sosial X1 citra merek H2 dan harga X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Dan yang terakhir, media sosial, citra merek, dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat beli konsumen pada box corner dan pasar Bali. Berikut adalah saran-saran yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, ada pada variabel media sosial, pernyataan credibility melalui media sosial berpengaruh minat beli konsumen pada toko box corner memiliki rata-rata terendah. Melihat hasil penelitian tersebut dalam melakukan promosi menggunakan akun media sosial, box corner yang jelas, mudah dipahami, serta bekerja sama dengan selebgram. Yang kedua, pada variabel citra merek, pernyataan komunikan asosiasi merek dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada toko box corner. Memiliki rata-rata terendah, melihat hasil penelitian tersebut, box corner dan pasar Bali hendaknya menawarkan produk yang berbeda dan memiliki keunikan yang tidak memiliki pesaing. Yang ketiga, ada variabel harga. Pernyataan daya saing harga mempengaruhi minat beli konsumen pada toko box corner memiliki nilai rata-rata terendah. Melihat hasil penelitian tersebut, perusahaan box corner dan pasar Bali diharapkan menurunkan harga pokok yang ditawarkan agar mampu bersaing. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel harga lainnya seperti kualitas produk. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah sampel yang memerlukan ruang lingkup penelitian dan tidak hanya terbatas di box corner dan pasar Bali. Yang terakhir, pada variabel minat beli konsumen, pernyataan minat referensial mempengaruhi minat beli konsumen pada toko box corner dan pasar Bali memiliki nilai rata-rata terendah. Melihat hasil nilai penelitian tersebut, perusahaan box corner dan pasar Bali diharapkan menawarkan produk yang berkualitas dan nyaman saat digunakan, serta melayani konsumen dengan optimal untuk menumbuhkan keinginan konsumen untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain.